Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai kenapa murai batu kamu rusak. Nah, sebelum kita membahas apa yang menyebabkan murai batu kita rusak atau murai batu kalian rusak, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, tema kali ini tentang kenapa murai batu kamu rusak. Jadi, kalau murai batu teman-teman yang sebelumnya nih, mohon maaf, juara terus, prestasi terus ya, setiap minggunya bahkan, maka kok kenapa tiba-tiba murainya cenderung, susah diatur, susah disetting ya, nabrak kanan, nabrak kiri, nggak karuan ya, udah dicari-cari settingan nggak ketemu, dikembalikan lagi ke set awal juga dia nggak mau juga. Nah, ini bisa, disebabkan karena murai batu teman-teman rusak ya. Kalau sebelumnya murai batunya masih enak, nggak perlu cari settingan yang berlebihan, langsung menemukan, settingannya ya. Jadi cuma rawatan harian pun murai batunya jalan. Tapi kini kenapa murai batu kita tiba-tiba, error ya, trouble ya, susah banget malah untuk dicari-cari, bahkan sudah beberapa kali di lomba tetap saja dalam keadaan yang sama. Ini bagaimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya ya? Sebelum kita mengulik tentang solusi-solusinya, sebaiknya kita cari dulu penyebab utamanya ya. Karena pada dasarnya kalau murai batu yang menggunakan metode Menpack, yakni ada mental, nutrisi, rawatan, ego, ambisi, dan karakter, maka seharusnya murai batu tidak perlu rawatan khusus. Dia sudah memiliki yang namanya basic. Jadi kalau basic tinggal dikasih, contohnya kasih setutan sedikit saja, dia udah keluar-keluar dan udah bongkar-bongkar materi. Nah itu kalau murai batu normal, tapi kalau murai batunya sudah sedikit trouble, maka susah teman-teman, harus benar-benar mencari titik pas baru dia ketemu setnya ya. Nah itu tidaklah mudah dan tidak gampang. Yang pertama, kenapa murai batu kita rusak? Biasanya karena kita geber ya, kita tidak, menahan ego atau ambisi, yakni metode Menpack yang keempat. Metode Menpack keempat ada ego dan ambisi. Bagi teman-teman yang belum tahu metode Menpack adalah konsep dasar kita merawat murai batu, apa yang harus kita lakukan di situ petanya teman-teman ya. Jadi kita untuk merawat murai batu tidak sekedar merawat langsung kasih makan, itu tidak. Ada konsep-konsepnya jika orientasi kita untuk lomba, terus orientasi kita untuk kontes, terus kita mempunyai ambisi untuk memenangkan di setiap sesi-sesinya, maka saya menggunakan metode Menpack. Dengan metode Menpack 99% di akhir, Osaka bermain teman-teman, murai batu saya kan andalanya Osaka ya. Dia 99% juara teman-teman, hanya sekali saja sebelum mabung ya, karena dia jatuh bulu makanya dia perform tapi kurang. Heeh, jadi di pertandingan terakhir memang kita tidak membawa pulang trofi, tapi dengan kinerjanya saya cukup puas ya. Ternyata setelah nyampe rumah malah turun bulu, oh ternyata dia ada efek di sini. Kita juga harus paham teman-teman, harus mengenal karakternya, harus paham kapan jadwalnya dia, eee, stop lomba ya, stop lomba dalam artian butuh istirahat untuk pergantian bulu tadi. Nah, saya kecolongan di akhirnya karena sebelumnya dia itu juara terus teman-teman. Nah, di akhirnya ternyata dia memang sudah waktunya untuk turun bulu. Nah, kita balik lagi ke topik ya. Kenapa murai kamu rusak? Yang pertama digeber lomba. Jadi kita melombakan murai batunya tidak tahu waktu teman-teman. Setiap minggu kita lombakan, meskipun itu selalu berprestasi. Tapi kalau kita lombakan terus-menerus maka bisa berdampak kurang bagus pada burung murai batu kita nanti, efeknya sangat banyak sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika melombakan burung murai batunya ya. Harus ada jeda, minimal berapa lama sih untuk melombakan? Saran saya kalau teman-teman mau murai batunya awet ya, teman-teman kalau mau murai batunya awet maka, melombakannya cukup 1 bulan sekali dilombakan, di 2 minggu pertama dimasteri masteran A, di 2 minggu kedua dimasterin dengan masteran B. Atau kita sudah membuatkan konten ada di, konten lainnya di channel ini juga tentang pemasteran burung murai batu. Jadi teman-teman nanti silahkan saja dilihat-lihat dulu tentang pemasteran, konsepnya seperti apa dan, alurnya seperti apa. Nah inilah menggunakan metode Menpack. Yang kedua apa, kenapa murai batu kita rusak, alasan yang kedua sering di-track.
Jadi burung murai batu kita saya sarankan untuk teman-teman jangan di-track kalau untuk lomba ya, kalau untuk lomba, kecuali boleh di-track tapi maksimal 10 menit. Setelah itu dikondisikan, dikerodong, jangan diperlihatkan lagi. Tapi kalau teman-teman tidak bisa, mengatur waktu 8 menit sampai 10 menit saat nge-track, mending jangan. Nah, itu saran saya mending nggak usah ya. Dan untuk durasi nge-track ini juga tidak boleh terlalu, sering, bisalah sebulan sekali ndak apa-apa, tapi ya itu waktunya 10 menit paling lama. 2 ya, yang kedua itu. Karena kalau kita mengabaikan metode ini, maka nanti murai batu kita akan satu, kerjanya itu akan terbawa habit saat kita nge-track. Jadi saat dilombakan nanti, kebiasaan buruknya bisa saja terjadi seperti burungnya ngukluk, terus burungnya banyak jeda, itu juga bisa berdampak ya pada saat kita lomba nanti, saat kita biasanya nge-track itu kan tidak tahu waktu dan aturan, semau kita. Terkadang kita ngopi sampai habis. Mungkin niat kita bagus, kita mau cari pemetaan nih, sampai sejauh mana murai batu kita, tingkat vektornya. Tapi untuk nge-track burung itu tidak bisa menjadi acuan teman-teman. Tentu burung setelah di-track juga harus dikondisikan dalam waktu 1 bulan full, baru nanti dilombakan dengan vektor yang mumpuni, dengan tingkat emosi birahinya juga harus distabilkan dengan pengondisian, terus pemasterannya juga cukup. Jadi jangan di-track ya untuk murai batu yang memang gunanya untuk lomba. Karena, bahaya kalau kita, nge-track burung murai batu yang tidak pakai aturan. Terus dipancing-pancing yang ketiga. Burung murai batu saat di rumah dipancing-pancing, harusnya dia istirahat, kita pancing-pancing menggunakan MP3 suara tembakan, maka dia akan melawan, nembak juga, maka yang terjadi, burungnya ngotot keluaran ini ya, saling mengeluarkan materi satu sama lain, dengan handphone mengeluarkan materi, maka vektornya kurang. Ya udah gitu nggak lama dilombakan ya burung akan kekurangan tenaga atau kurang nafsu tarungnya berkurang karena di rumah sudah digembosin terlebih dahulu. Ya mungkin di antara teman-teman masih bertanya ya, masih banyak pertanyaan ya silakan tinggalkan di kolom komentar saja. Itu yang ketiga, kenapa murai batu kita rusak ya salah satunya itu. Terus pancing-pancing rusaknya di mana? Rusaknya nanti settingannya susah, ya burung malah bocor di rumah, nah, atau, tidak ada hujan, tidak ada penyebab pematik burung murai batunya bongkar-bongkar materi. Yang keempat ada rawatan yang tidak konsisten, jadi hati-hati. Rawatan yang tidak konsisten bisa menyebabkan burung murai batu kita tidak dalam keadaan kondisi atau on fire, dalam artian rusak. Kalau murai batu sudah rusak perlu kondisian ya, dan itu pun, tidak mudah, tergantung tingkat kerusakannya. Kalau mohon maaf nih pemberian EF-nya telat, terus perawatannya amburadul, ya murai batunya belum siap untuk bertarung ya, untuk ikut serta lomba belum siap. Yang terakhir ada ambisi teman-teman. Kita saat melombakan murai batu jika terlalu ambisi juga tidak baik, sebaiknya kita menggunakan metode manpack yang kelima tentang karakter. Nah, kalau kita sudah mengenal karakter, niscaya ambisi itu akan teredam karena kita tahu murai batu kita butuh istirahat sekian-sekian. Jangan dulu dilombakan. Nah, kalau kita sudah mengenal karakternya, niscaya murai batu kita juga akan tertahan dengan ego dan ambisi yang kita punya ya untuk tidak asal melombakan murai batunya. Kita masuk ke penutup. Terima kasih yang udah mampir ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.